Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur, puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan nikmat berupa iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih diberikan waktu untuk senantiasa memperindah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan. Haqqa tuqatih, Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya, ketakwaan yang diminta adalah ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana kita sebagai seorang manusia, ketika kita memiliki orang yang kita cintai, anak, orang tua, haqqa tuqatih, kalau kita sebenar-benar cinta, maka kita ingin membahagiakannya dengan mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan yang bisa membuat tumbuh senantiasa cinta itu kepadanya. Maka satu-satunya cara untuk kita benar-benar menunjukkan bukti haqqa tuqatih adalah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang akan mampu menyelamatkan kita semua. Khattamul anbiya'i wal mursalin, bahkan semua nabi, semua rasul ada dalam kepemimpinan beliau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita sebagai umat manusia yang kita tidak pernah menginginkan memesan kepada Allah, ya Allah lahirkan saya sebagai umat Muhammad, tidak pernah. Tapi Allah dengan Rahman Rahimnya, dengan penuh kasih sayangnya, menghendaki kita semua hidup, lahir sebagai umat akhir zaman dan umat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh ini adalah keberuntungan yang sangat luar biasa. Bahkan karena cintanya Allah kepada kita, kita diberikan kesempatan untuk senantiasa
bertobat, berinabah, meskipun kullu bani Adam khata'. Meskipun fitrah dari Bani Adam, anak keturunan Adam, itu senantiasa berbuat salah. Maka momentum hikmah dan muhasabah di akhir tahun 1443 Hijriah menyambut tahun baru Hijriah 1444 ini, satu-satunya cara kita agar kita untuk membuktikan haqqatu qoti adalah dengan inabah, kembali kepada Allah dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada celah bagi kita untuk tidak meneladani Rasulullah. Beliau dari usia kecil, anak-anak kita bisa arahkan agar meneladani Rasulullah di masa kecil, yakni dengan memberikan pendidikan yang terisolir dari dunia hiruk pikuk. Kalau dalam pendidikan anak yang diajarkan oleh para masyayikh habaib dari Tarim. Tarim itu satu kota di Yaman, yang mana itu tempat untuk mendidik seluruh zuriat Rasulullah, Sayyid atau Syed atau Syarifah. Ada pesantren-pesantren di sana. Ternyata ada lokasi khusus untuk anak-anak. Dan salah satu cara untuk mendidik anak-anak agar jiwanya yang masih bersih, fitrahnya yang masih lurus, bisa diukir dengan tinta-tinta emas sebagaimana kehendak dan keinginan sesuai dengan syariat Allah, dengan cara mengisolir dengan pergaulan-pergaulan yang ada di luar. Maksudnya adalah Rasulullah ketika masa kecil beliau diasuh di satu suku Bani Sa'ad yang di sana secara bahasa masih murni, tidak bercampur aduk sebagaimana situasi Mekah yang sudah menjadi kota metropolitan kan kayak gitu. Ketika itu Mekah sudah menjadi pusat peradaban meskipun masih jahiliyah. Maka ini bagaimana kita sebagai orang tua meneladani untuk keluarga kita. Momen untuk berhijrah, cara mendidik anak-anak kita. Bagi para pemuda jamaah rahimakumullah, kita juga bisa mencontoh Rasulullah ketika usia muda. Bagaimana beliau punya integritas, sehingga sebelum diutus menjadi nabi, Rasulullah sudah diakui memiliki gelar Al-Amin, dari kata amanah. Hari-hari ini banyak sekali di dunia pekerjaan dengan simbol dan value yang diangkat tentang akhlak. Salah satunya adalah amanah. Betapa amanah adalah salah satu yang wajib kita dirikan kepada anak-anak kita, diri kita, di keluarga maupun di dunia profesional. Berhijrah dari sikap-sikap yang lemah dan tidak profesional menuju sikap-sikap yang amanah. Allah juga berfirman bahwa kriteria seorang mukmin qawi, uhibbu ilallah, sebagaimana mukmin yang dicintai, yang lebih disukai oleh Allah adalah qawiyun aminun. Dan Rasulullah memiliki itu sejak usia muda, hingga beliau sukses dalam menyatukan perseteruan, memecahkan perseteruan ketika meletakkan Hajar Aswad ketika pembangunan Ka'bah. Dan tidak ada pemuda yang lebih amanah lagi daripada Rasulullah ketika itu. Maka kita di momen Hijriah ini, para pemuda, mari meneladani Rasulullah dengan menjadikan pribadi yang amanah. Bagi para ayah atau suami, Rasulullah juga memberikan teladan betapa luar biasanya akhlak beliau. Khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kamu wahai umat muslim
kata Rasulullah, adalah sebaik-baik kepada keluarganya. Maka para ayah, dan ini sungguh nasihat buat diri saya sendiri, mari kita mengutamakan rahmah dalam mendidik anak-anak kita, dalam memimpin keluarga kita, dalam berinteraksi bersama dengan istri kita. Sebagaimana Allah juga memberikan rahmah kepada kita. Betapa kita setiap hari ada dosa yang dilakukan, tapi Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Rahmah. Allah juga secara tegas dalam Asmaul Husna yang pertama-tama nama yang disebut Allah lebih suka adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tanda bahwa kehidupan ini benar-benar tercipta karena rahmat Allah. Dan di dalam surat Ar-Rahman, jamaah rahimakumullah, betapa isyarat itu sangat jelas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betapa banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmannya, tapi kita lupa untuk bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka sungguh nikmat mana lagi yang kau dustakan? Dalam satu hari atau satu minggu mungkin kita mendapati masalah di kantor, di rumah tangga, anak sedang sedikit rewel, kita sudah mengeluh. Di rumah tangga ada perbedaan pendapat dengan istri, kita sudah emosi. Di kantor pekerjaan menumpuk, kita sudah mengeluh lagi. Tapi kita lupa betapa setiap detik Allah memberikan secara gratis rahmatnya, melalui nafas, melalui organ tubuh kita yang masih bisa digerakkan dengan sempurna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka satu-satunya cara untuk kita bersyukur adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Itulah kenapa dalam momentum Muharram tahun baru Hijriah ini, mari kita sama-sama berjanji untuk menempuh jalan rahmat yang ada di dalam kehidupan ini, selalu dalam rangka meraih ridha Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Satu-satunya kondisi kita selamat ketika menjelang ajal menjemput adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Menjadi golongan hamba Allah yang ridho dan diridhoi oleh Allah, yaitu nafsul mutmainnah. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 setidaknya tipe manusia. Yang pertama adalah nafsul amaratun bisu, jiwa yang masih bergelimang kemaksiatan dan keburukan di setiap harinya. Betapa dia diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan nikmat bisa makan dengan baik, pencernaannya pun sehat, tapi badannya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Matanya untuk melihat yang tidak dibolehkan oleh syariat. Tangannya untuk digunakan bahkan menzolimi orang lain. Nauzubillah. Nafsul amaratun bisu, dia yang dipimpin oleh nafsunya. Yang kedua adalah nafsu al-lawamah, yakni kondisi ketika kita kadang-kadang taat, kadang-kadang juga berbuat maksiat. Dan golongan terbanyak dari manusia sebenarnya ada di sini, kata Imam Al-Ghazali. Dan sungguh ini bukan satu aib, bukan, tapi kesadaran diri. Yuk kita mengakui bahwa ya Allah, betapa banyaknya kita dosa, betapa banyaknya kita punya kesalahan. Tapi kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu mengaku salah
meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah. Itulah kenapa di puncak bulan Ramadan, di setiap malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, maafkan hamba, maafkan kami. Tuhibbul afwa, sesungguhnya Engkau sangat mencintai untuk memaafkan. Allah sebegitu perkasanya, menguasai seluruh dunia. Bahkan Allah bisa mengazab kita sekalipun, tapi Allah diisyaratkan karena rahmannya sangat mencintai untuk memaafkan bagi hambanya yang kembali kepada Allah. Bagi mereka yang lalai, nafsul amaratun bisu atau lawamah, Allah masih berikan kesempatan untuk bertobat dengan memperpanjang usia kita. Maka Ibnu Mas'ud pernah berkata, aku tidak pernah bahagia dengan bertambahnya umurku, kecuali aku harus memperbanyak amal salih. Kebahagiaanku adalah terletak pada setiap harinya diisi dengan amal salih, amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Satu saja jemaah rahimakumullah, yang ketika sakaratul maut itu sampai, ajal itu tiba di hadapan kita, yang dicabutnya dengan tenang, dengan penuh keridhaan dari Allah, nafsul mutmainnah. Ciri khas jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang diridhai oleh Allah adalah jiwa ini senantiasa ridho dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini, manusia ini senantiasa memilih jalan-jalan rahmat, bukan jalan yang terlaknat, bukan. Jiwa-jiwa ini senantiasa memilih aktivitas yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari. Dan semoga jiwa-jiwa itu ada pada diri kita. Nafsul mutmainnah, radiyatan mardiyah. Sehingga ketika kita sudah ridho dengan ketetapan Allah, takdir Allah, baik itu sedang diuji dengan musibah atau diuji dengan kenikmatan, kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika diuji dengan kenikmatan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Ketika diuji dengan musibah berupa kesedihan dan kedukaan, kita boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh, karena Allah juga mengisyaratkan itu dalam surat Al-Baqarah. Tapi yang jauh lebih tinggi lagi adalah kita berucap alhamdulillah ala kulli hal. Betapa semua yang dihadirkan oleh Allah, baik itu suka maupun duka, baik itu pedih, bahkan kita terjerembab kepada titik nadir paling bawah dalam kehidupan, kita senantiasa harus tetap alhamdulillah. Karena kalau kita bandingkan nikmat Allah dengan ujian, tidak ada apa-apanya. Ujian musibah yang duka ini paling sekali 2 kali dalam 1 hari, atau paling banyak 5 kali. Tapi coba kita hitung nikmat dari Allah, berupa mata yang sehat, nafas yang lancar, paru-paru yang bekerja sebagaimana mestinya, jantung yang terus berdetak, keluarga yang masih ada di dalam dekapan kita, anak-anak yang Masya Allah cantik, sempurna, ganteng. Nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka jamaah sekalian, nafsul mutmainnah adalah ketika segala sesuatu yang dihadapinya kita tetap bersyukur, alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Jamaah rahimakumullah, tak henti-hentinya mari kita senantiasa kembali untuk memperbaiki diri kita. Dimulai dari diri kita, kemudian pasangan kita. Hadirkan dialog dari hati ke hati di setiap hari. Kalau dalam satu hari kita dialog dengan Allah melalui sholat 5 kali sehari, maka dengan keluarga kita pun seyogyanya bisa minimal 1 hari sekali, ketika awal pagi atau di akhir malam. Hadirkan dialog itu untuk bagaimana roadmap membangun keluarga bersama, bagaimana kita agar keluarga bisa masuk surga bersama-sama. Dan mintalah surga yang paling tinggi, Firdausi A'la, surga yang di sananya para anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yushollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kami kemudahan untuk memperindah ibadah kami, memperbaiki ibadah kami, memperbaiki keluarga kami. Berikan kami kemudahan untuk senantiasa menapaki jalan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufakum fa inna tasbihata sufuf min iqamatis shalah. Lurus dan rapatnya shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر